Selamat malam pemirsa, Muhammad Rizky kali ini tampil di program debat pada hari ini. Kita akan membahas tadi terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan di awal bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak. Sebelum saya mulai perdebatan untuk pada malam hari ini, saya tanya dulu kepada para pemirsa atau penonton yang ada di sini. Mau BBM naik? Ada yang ragu-ragu. Mau BBM naik? Ada yang mau, ada yang enggak kayaknya. Tapi yang pasti mau naik gaji ya. Baik, untuk malam hari ini kita perbincangkan terkait dengan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah yang katanya bulan ini dilakukan. Saya langsung kepada partai pendukung dari pemerintah, dari ada Nasdem dan ada Hanura di sini. Bang Kurtubi, apa dasar pemerintah ingin menaikkan harga BBM? Dasarnya karena fakta objektif saat ini, produksi minyak mentah kita amat sangat rendah. Sekitar 1/4 dari kebutuhannya. Kalau bicara angka, produksi sekitar 800.000 barel per hari, bagian pemerintah separuh. Jadi 400.000 barel per hari. Adik-adik harus tahu ini. Kenapa produksinya begitu rendah? Ini karena dampak akibat dari tata kelola migas selama ini yang dalam bahasa daerah saya, daerah Lombok, NTB, saya ini orang Sasak. Tata kelola migas yang oregade. Kacau balau, rakyat jadi korban. Bayangkan, cuma 400.000 barel per hari, konsumsi BBM kita itu setara dengan minyak mentah 1.600.000 barel per hari. Ini artinya 1/4 dari konsumsi kita itu yang mampu kita hasilkan. 3/4-nya harus impor. Itu BBM-nya, itu minyak mentahnya maaf, berupa BBM. Meskipun Pertamina kilangnya bekerja 24 jam, BBM yang dihasilkan cuma 40% dari kebutuhan, berarti 60%-nya harus diimpor. Saya tidak setuju kenaikan harga jika produksi minyak mentah dan BBM kita tinggi. Tetapi sudah begitu rendah, ditambah lagi. Kan mestinya kita kurangi pemakaian BBM, sehingga subsidi bisa menurun. Pindah ke gas. Itu butuh infrastruktur. Infrastrukturnya nggak dibangun-bangun. Sebab kalau kita pindah ke gas, rakyat untung, pemerintah APBN untung. Subsidi turun dengan sendirinya tanpa menaikkan harga BBM. Kalau pindah ke gas, tidak usah impor gas itu. Kalau BBM, adik-adik sekalian, kita harus impor sekarang dalam jumlah yang amat sangat besar. Negeri ini beda dengan 10 dalam beberapa tahun yang lalu karena salah kelola. Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 ini menyebabkan tata kelola yang sangat buruk. Salah satu terburuk di dunia. Baik, ini oregade. Kacau balau. Kalau tadi Anda katakan kacau balau, kemudian ini ada mafianya dan segala macam. Enak banget dong kalau hanya alasannya seperti itu. Menyalah-nyalahkan. Ini pihak pemerintah kasih salah informasi nih ke publik. Jadi begini. Sebentar Bang. Iya. Salah informasinya apa? Disebut konsumsi 1,6 juta barel per hari. Konsumsi BBM bersubsidi kita 46 juta kiloliter, setara 46 miliar liter. Bagi 159 itu setara 800.000 barel per hari. Produksi minyak kita memang 810.000 barel per hari. Tapi itu sesudah dikurangi untuk cost recovery sama bagian kontraktor minyak, kita dapat sekitar 500.000 barel per hari. Memang 300.000 barel per hari kita import, tapi kita juga memperoleh penghasilan dari 500.000 barel per hari. Memang dulu tata kelola minyak kita tidak bagus. Tetapi waktu Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, semua data-data mengenai realitas produksi minyak kita sudah tahu dan dalam kampanye mengatakan tidak akan menaikkan BBM bersubsidi. Tiba-tiba mau menaikkan Rp3.000 per liter. Ini yang tidak tepat. Harusnya dengan argumentasi yang benar gitu. Janjinya nggak mau naikin Pak, itu yang rakyat tanya juga tuh tadi. Ini kan persoalannya ini dibikin kacau dengan istilah harga minyak dan subsidi. Apalagi harus dipisahkan gitu loh. Harga minyak, subsidi. Kalau harga minyak bisa saja turun, tapi ini kita bicara soal subsidi. Anda bilang Pak Ramson mengatakan 46 juta kiloliter. Ini data saya dari datanya Pak VP marketingnya Pertamina, bahwa kuota sampai dengan 31 Juli itu RON 88 atau premium yang kita kenal itu 18 juta kiloliter. Tetapi
pada saat 18 Agustus sudah tinggal 10 juta kiloliter. Nah kita lihat sekarang ini subsidi masih bisa nggak mensubsidi sampai akhir tahun, itu persoalan. Toh kita tidak bisa merubah lagi APBN Itu 2014. masih cukup. Saya jelasin. Nah, cukup Karena dari apa? mana? Ini kita bicara 46 data juta dari kiloliter Pertamina itu sendiri. memang Nah, habis Pertamina 20 sendiri Desember. mengatakan itu sisa yang sekarang 10 juta barrel ini cukup hanya untuk 28 hari. Nah, dari mana sekarang subsidinya yang Oh lain? bisa, saya jelaskan ini. Kata pemerintah udah menjelaskan Pertamina bahwa yang 46 juta kiloliter itu sampai 20 Desember. Tetapi anggaran belanja subsidi di APBN perubahan 2014 itu ada 247 triliun rupiah. Dengan harga pokok penjualan yang diasumsikan 105 US dollar per barrel. Sekarang sudah turun menjadi 80 US dollar per barrel, otomatis harga pokok penjualan menurun, jadi selisih antara harga pokok penjualan dengan harga jual di SPBU menurun. Artinya tidak Jadi relevan apa masih yang banyak disampaikan. anggaran kita di APBN, itu yang bisa dibuat untuk membeli lagi. Jadi itu nggak benar argumentasinya, Iya, karena jadi kalau sekarang melihat bentar. PBN bersubsidi, itu Dari melihat di soalnya, APBN, waktu uangnya mengelola masih minyak ada, masih sebelumnya. 100 triliun. Jadi jangan bohongi rakyat dong. Ya. Kita Bukan siap bohongi rakyat, berdebat baik persoalannya dengan begini. Menteri SDM Sebentar. maupun Menteri Sekarang Keuangan. subsidi Bang Ramson, ini- sebentar Pak. Kenapa Bang Joni? Jadi memang bicara subsidi itu ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran. Anggaran dalam APBP 2014 itu persisnya 246,5 triliun. Itu persisnya. Ya, dikurangi dengan gas dan solar kurang lebih 61 sekitar 198 triliun. Nah, memang kita harus bedakan anggaran yang tersedia dengan kuota BBM. Kuota BBM itu 46 juta kiloliter. Mungkin kalau bicara kuota, Tidak cukup. boleh saja melebihi. Ah. Tapi kalau bicara anggaran, bisa lebih. Kenapa? Perhitungan dulu ini pada saat APBNP 2014, itu subsidi itu sekitar untuk premium itu sekitar 4.000. Solar sekitar 5.000 disparitas harganya. Karena waktu itu sampai mencapai 105 bahkan 108. Sehingga ada satu pasal di APBNP. Apabila anggaran ini tidak cukup, bukan bicara kuota loh. Apabila anggaran ini tidak cukup, kira-kira begitu. Klausalnya, pemerintah boleh menaikkan. Sekarang? Tetapi dengan harga yang menurun 80 sekarang ini bisa 80 kurang per barel, anggaran ini tidak habis. Kalaupun kuotanya boleh Lebih. berkurang, Iya, sehingga masih ada anggarannya. Ya. Itu satu. Sehingga kalau dinaikkan, melanggar undang-undang karena anggarannya cukup. Karena bicara APBN, yang paling pokok adalah ketersediaan anggaran. Demikian juga 2015. 2015 itu sekitar 276 triliun. Karena perhitungannya juga masih 905. Nah, sementara cenderung tidak naik, cenderung turun. Ya, nah, kalau mau pemerintahan ini ada dua kepentingan. Kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Ini nggak bisa dipisah. Kepentingan politik apa? Ya, kalau kepentingan politik kan kurang pas waktunya. saya- Tapi kepentingan ekonomi, kalau pas sebenarnya supaya tidak minta gonjang ini ganjing. diluruskan dulu Pak. Ya, Mengenai sebentar, berapa sebentar. Bapak tadi bilang harga minyak itu 80 dolar per barrel. Posisi sekarang. Itu minyak apa Pak? Minyak Minyak mentah. mentah. Iya. Tapi kita jangan bicara hanya minyak mentah. Kita Bukan, bicara aja perhitungan. minyak produk. Kalau bensin itu produk Pak. Dan Begini. produk itu harganya berbeda waktu dibeli. Betul, berhitung. Baik, daripada kita ribut Berhitung- bensin atau bukan, kita jeda dulu sejak. Perhitungan segera kembali. itu nanti yang dibuat.